bisa pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan buat semua yang indah yang terjadi dalam hidup kami. Dari ibadah kami pertama sampai ini terakhir Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dan sepanjang hidup kami sangat luar biasa Tuhan. Kami tidak pernah salah memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami Tuhan. Karena kami sangat yakin janji-Mu selalu indah dalam hidup kami. Setiap masalah, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada dan selalu menolong kami Tuhan. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu, kami ingin belajar apa yang Engkau mau yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Berkati sharing kami pada malam hari ini Tuhan. Kami alaskan doa yang tidak sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ayo sama-sama Bapak Ibu, suaranya yang kenceng, orang-orang yang hidupnya berkemenangan. Shalom. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita ibadah terakhir. Dan luar biasanya Tuhan itu memang benar-benar dahsyat Bapak Ibu. Dari ibadah pertama sampai ibadah ini ibadah berapa ya? 9. Dahsyatnya Tuhan memang luar biasa. Saya dari tadi dari Jakarta, kemarin sore saya kesini jam 18.05 pesawat on time, sampai tiba di sini 19.35an. Semua sampai hotel, sampai pelayanan ini terakhir, kekuatan Tuhan itu terlihat nyata saudara. Saya nggak berasa capek, cuman modal es teh manis 2. Jadi buat teman-teman yang punya gereja, punya persekutuan doa, untuk mengundang Mongol nggak perlu kamar tipe deluxe. Presiden junior suite nggak usah. Hotel 300.000 pun gua jabanin. Nggak ada hotel pun tetap gua jabanin. Ngundang Mongol pakai duit mau bayar berapa? Jangan jadi beban buat gereja. Berapa Pak Mongol? Oh 50 juta darah Yesus sudah jadi. Jangan sampai gereja ada surat gereja di tanah gereja untuk mengundang seorang artis. Jadi kalau undang Mongol itu paling simpel, yang penting Pak tiketnya udah dikirimnya Pak, kode bookingnya. Pak nanti kalau sudah di bandara tolong difoto ya. Jadi saya nggak pernah ribet ngadepin hidup saya. Pandemi boleh ada. Apakah dengan ribet kita selamat dari pandemi? Belum tentu. Karena corona ini kadang orang sehat sama orang corona nggak kelihatan, coy. Nanti kelihatan di mana aku. Oleh sebab itu kalau kena corona butuhnya kejujuran. Jadi jangan ribet, coy. Ngadepin hidup kalau ribet mau jadi apa?
Maju salah, mundur salah. Akhirnya ngetem di situ. Jadi sampai hari ini saya sudah berusia 43 tahun. Melewati fase kurang lebih 30 tahun lebih, 20 tahun lebih, 30. Saya ada 30 tahun, 10 tahunnya saya jadi artis, berarti pas 40 tahun. 43 tahun sudah. Bercita-cita jadi artis enggak nyampe di muka. Syarat jadi artis harus punya muka yang cakep. Kalau yang jelek ya itu lagi yang main. Syarat jadi artis ceweknya harus cantik. Nah, dua-duanya nggak nyampe, bos. Saya ya kalau masuk TV ya sekali bersiaran buzzer 86 penggerebekan bandar narkoba, oh cocok sama muka kan. Atau tukang hipnotis telah menghipnotis massa sebanyak 11 orang, itu pasti cocok sama muka mama. Cuman kalau Tuhan buat saya harus melebihi dari hal tersebut, kenapa tidak? Bukannya Tuhan dahsyat, amin. Nah buktinya artis dari Manado banyak, tapi tetap yang famous juga ngomong nggak keren famous. Ngetop banget. Cuman kemarin Pastor Michael bikin flyernya, pelayan firman evangelis no stress. Ada yang komen, fun dari mana ini stres? Fun itu marga. Ibu bilang iya, lupa ngasih tau Pastor Michael, ganti evangelis Roni Immanuel. Kelihatan hamba Tuhan kalau mau stres, terdikirain orang gila yang sembuh. Terus saya harus mau gimana? Ini santai. Solusikan tidak hubungi pastor ganti dong. Sama juga dengan hidup. Solusinya di saat kita mengalami masalah berat, mengalami masalah yang kita nggak bisa mampu ngangkat, ada Tuhan Yesus kok yang akan menopang kita. Ada saudara-saudara rohani, ada keluarga yang akan berdiri menopang kita. Sama dengan mau kena corona, saudara-saudara siap berdiri untuk menolong. Tuhan menolong di mana? Di saat kita berseru, Tuhan aku udah gak kuat, aku nyerah. Tuhan turun tangan tepat pada waktunya. Dengan modal 200.000 bayar dokter, 178.000 bayar obat, sembuh. Gak harus untuk 200 juta kita menyisir. Kenapa? Karena gak pernah ribet. Jadi dalam hidup itu santai aja. Amin. Mau main film, sok aku mah yang penting ada happeningnya. Karena di film kan dibilang bahasa Bataknya happening mengatur negarawan. Kalau nggak ada duit juga serba salah. Senyum-senyum nggak jelas di rumah. Pokoknya kalau lihat di rumah ada orang senyum-senyum nggak jelas, nah itu tandanya nggak ada duit. Tapi kalau kita orang dalam Tuhan, senyum sukacita, ada duit nggak ada duit, kita harus santai, betul? Betul, saya nggak ada job, nggak ada stand up, nggak ada main film, karena bioskop nggak buka, film juga perlu dibatasi. Terus mau stres, ini nyantai aja coy, ya kan? Cuma saya sempat bercanda, kalau sampai bulan Desember nggak ada solusi, buang ngepet bro. Karena ngepet itu adalah kegiatan yang minim pembiayaan, ya kan? Itu cuma modal lilin bos. Kan jagain doang. Itu bahaya kalau ketiduran Pak. Kasihan lagi ngepet di sana kayak dibukin masa. Jadi menyantai. Kenapa santai? Karena saya ikut firman Tuhan. Hidup ini tuh jangan dipikiri, hidup ini tuh dijalani. Coba buka Roma 12 ayatnya yang ketiga. Coba buka Roma 12 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama. Sekarang udah gak usah buka HP, LED ada. Kita coba baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Orang-orang yang diberkati Tuhan kan gak loyo, betul? Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang disertai Tuhan harus semangat. Pak, saya dari jam 9 atau jam 10 di jam 8 kita udah ibadah. Sampai sekarang coy, istirahat cuma sejam, jemput lagi. Modal es teh manis di belakangnya, artis yang
paling santai nongol, nggak minta ruangan. Di mana ada dekor duduk di situ. Yang penting kalau minta foto bersama, lu pakai masker, gua nggak apa-apa. Tapi kalau dua-dua nggak pakai masker, jaga jarak sih. Itu santai. Coba buka Roma 12 ayat yang ketiga. Suara yang nyaring 1, 2, 3. Berdasarkan tetapi hendaklah kamu masing-masing. Itu Tuhan yang nyuruh. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jangan ketinggian hayalnya. Jangan ketinggian mikirnya. Gak usah ribet. Mau makan aja, yang penting Tuhan bilang jangan lupa mengucap syukur. Masalah mau beras putih kek, mau beras merah kek, mau beras hitam kek, tetap lebih enak beras apa? Nasi kuning. Iya. Kalau beras putih jadi nasi putih, beras merah jadi nasi merah. Ya, beras hitam jadi nasi hitam. Lebih enak yang mana? Nasi kuning lengkap dia. Udah ada oreknya, ada bakwannya, ada ayam sepotong, ada telurnya. Saya mau meninggal, gak usah nunggu nasi putih. Meninggal itu hukumnya, itu haknya Tuhan. Sukses hidupnya kita karena Tuhan. Terus kita yang jalan. Saya jadi stand up comedian belajar, Pak. Saya belajar di Jakarta Comedy Cafe, ke Bogor Cafe di Bandung, di Bogor, di O Cafe, belajar. Seminggu sekali ke 3 daerah untuk bisa menjadi seorang stand up comedian. Terus saya jadi stand up comedian ke mahal, ya belajar tuh. Udah bayar harga. Tapi depan presiden pernah, jangankan presiden, di orang mati aja gua jalanin. Yang penting ada honornya. Berat pasti bos. Orang lagi nangis, tahu kita akan dengarkan stand up comedy dari Momo. Pucat pasti bos. Gak mungkin merubah orang yang dari suruh ketawa. Cuma orangnya kenapa santai? Ya istrinya ngomong, tolong hibur, nanti oma transfer. Ya depan gue bos. Kenapa kamu ngorbanin yang meninggal anggota DPR RI? Otomatis nggak mungkin 2 juta. Karena dia meninggalnya di rumah duka atau Subroto VIP. Iya kan? Kalaupun saya dibayar honornya, nggak mungkin OTT. Karena waktu itu belum ada KPK. Selesai stand up, terima kasih, datang di sini, Mas Mohon makasih ya udah menghibur. Aduh mama tuh ketawanya nggak berhenti loh, kamu apa dari kemarin udah sedih banget. Ini buktinya udah ditransfer 40 juta. Cuma 15 menit. Lah saya hari ini berapa kali ibadah? Kalau mau dihitung menit, Pak pulang dengan langsung ngeteng dulu di sini ke toko perhiasan di TP. Saya kalau ke Surabaya selalu ke situ coy ya, 10 gram lah harus ada lah ya kan. Jadinya saya sampai ngomong ke istrinya, jangankan di sini, di kubur juga gua ikut. Di 40 juta tuh. Akhirnya saya memang ikut ke kuburan. Saya yang di mobil ambulans. Duduk di mobil ambulans sama jenazah tuh ngomong. Sampai di lokasi pemakaman, orang di pemakaman bingung. Tapi kadang ngomong, Mas Mohon turut berduka cita ya atas meninggal ayahnya. Bukan bapak, bukan anaknya mau di mobil Alphard. Buang karena dibayar pada barang mau dibuka jenazah dulu yang penting masuk 40. Jadi saya nggak mau ribet bapak ibu. Hidup bawa santai, hidup nikmati. Karena Tuhan yang suruh. Jangan mikir yang lebih tinggi daripada yang kita pikirkan. Seseorang bilang, nanti kita nggak boleh mikir. Boleh, Tuhan nyuruh kita pikirkan sesuatu yang manis. Ada kan di 4 ayat 8 kalau nggak salah. Coba tuh. Ada di Alkitab, Tuhan suruh mikirin apa? Mikirin yang tidak indah. Nggak usah mikirin corona. Corona buat disembuhkan, bukan buat dipikirkan. Filipi 4.
Ya toh, Filipi 4 ayat 8. Ini ayat yang enak. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Cuma disuruh pikirin yang ini, bukan pikirin corona. Corona pemerintah sudah sangat luar biasa memberi pedoman buat kita jaga jarak, pakai masker dan rajin cuci tangan. Mau minum obat shock atau obat apa aja terserah, tapi jangan fanatik. Ih, Bang Mor, minum Linhua aja pasti sembuh. Lah, ampun, di Cina aja disuruh ke Indonesia kok. Linhua pasti sembuh, pasti sembuhnya kita karena seizin Tuhan. Amin. Udah sekarang aja. Enggak punya pacar, coba-coba. Kamu mau gila nih, kabar pandemi gua putus lo jomblo. Santai, berarti Tuhan mengizinkan Anda untuk menabung. Mungkin sebelumnya Anda habis duluan. Sampai video call pun pakai WA, nggak bisa telepon, pulsa habis. Ini kan kadang ngirim SMS pakai kita yang bayar, tekan yes. Kadang-kadang kita di handphone iPhone tipe 12 Pro, tapi kirimnya 506, tekan yes. Kalau nggak terima tekan no. Lah handphone udah puluhan juta tapi ngirim begini yang mau ribet ini sampai lagi. Kalau pun dibaca ya tekan yes, kalau nggak ya nggak usah. Hidup ribet-ribet Pak. Bagaimana caranya saya hidupnya nyantai? Mobile Legends solusinya salah satunya. Pak, pagi bangun doa, toh minum vitamin C, obat jantung. Saya nggak sakit jantung, cuman harus minum obat itu. Terus begini udah selesai. Masuk WA, Messenger, Facebook. Mabalu kan? Iya. Udah selesai. Kenapa jadi ribet harus mikir? Nggak bisa kayaknya pulsa gua habis. Ya udah resiko main game pasti kuotanya habis. Lu kalau nggak kuota habis naik petak umpet serombongan, nggak mau habis pulsa lu sampai Tuhan datang. Buat yang gemuk nggak usah ribet. Terus yang kiri kanan jangan ngebisikin. Hati-hati loh bro. Kalau makin gemuk takutnya nanti serangan jantung, diabetes dan udah. Hidup mati manusia ditentukan oleh Tuhannya, bukan oleh makanannya. Dan buat Anda yang sistem jangan pernah mengintimidasi kami dong, yang buncit begini. Dan lagian kita orang buncit ketemu sistem ngapain sih nahan-nahan perut, kami pakai nahan nafas. Ada teman baru pulang ngejim ketemu langsung ditarik. Ya bro, gimana? Ya kita sih aman, gue sih ngebasket doang sih bro. Padahal ini di dalam. Ntar dia kalau mau narik nafas balik belakangnya. Terus gimana bro? Karena dia takut keluar begini. Hei coy, Anda buncit diberkati Tuhan karena Tuhan yang bilang sebab engkau akan mengembang ke kanan dan udah santai aja. Sekarang cewek-cewek nyari cowok buncit bukan six pack, karena menurut penelitian dari 100 cowok six pack 82-nya pasti ngondek. Banyak cowok six pack berdirinya bukannya begini, agak dimajuin dikit, pose begini aja. Jadi nyantai, nggak punya pacar, nggak usah stres. Khusus kita cowok-cowok, tidur aja itu solusi paling mulia. Karena Hawa diciptakan di saat Adam sedang tidur. Tidur berarti jodoh lu belum Tuhan ciptakan, atau mungkin sama orang lain dulu. Disantai sama. Baru yang kedua apa Tuhan bilang? Bertumbuhlah, hiduplah sesuai dengan ukuran imanmu. Nggak usah ribet. Apakah engkau ukurannya cuma segini? Apakah ukurannya segini? Apa aja puasanya ada di Alkitab, kita buka sama-sama. Ini ibadah terakhir, pastor lewat 15 menit, aman? Aman, nambah honor. Hidup tuh dibuat santai. Melihat seorang dokter jadi hamba Tuhan, berarti dia Lukas baru. Seorang Lukas kan, Lukas di Alkitab kan katanya dokter ya.
Tapi saya sih nggak percaya. Saya percaya dia tabib bukan dokter. Karena zaman itu belum ada fakultas kedokteran. Belum ada, zamannya itu kampus belum jadi. Jadi otomatis kemungkinan besar dia adalah seorang tabib. Tapi kali dari 12 murid Tuhan Yesus, 70%-nya pekerjaannya adalah nelayan. Tuh, jadi buat Anda yang nelayan-nelayan, Anda yang tinggal beli ikan, jangan dimarah-marahi, takutnya keturunan Petrus. Syukuri bos. Petrus begitu-begitu adalah murid Tuhan Yesus yang paling luar biasa. Benar dia mengalami masalah, dia tidak mengakui ada bagian dari timnya Yesus, tetapi di saat dia berdiam diri kepada Tuhan, dia mengaku dosanya. Tuhan pulihkan, muncul di para rasul 1, 2, 3 dan seterusnya, mau menjadi seorang rasul yang luar biasa. Beda dengan Yudas, di saat dia melakukan kesalahan, bukan duduk diam di hadirat Tuhan, klenong, kalau ketemu unta bunuh diri. Jadi di saat kita punya masalah, jangan jalan takutnya meleng, kesambet meninggal megang setrum. Jadi kalau Anda punya masalah, duduk diam di hadirat Tuhan, senangkan hati Tuhan. Tuhan akan kasih lihat ini jalan keluarnya. Udah ada dari tadi di sekeliling, cuman karena lu lebih fokus di masalah, lu nggak lihat jalan keluarnya. Jadi kita yang menjadi anak-anak Tuhan, fokuslah hidup kita kepada Kristus, maka jalan keluarnya pasti akan kita lihat. Amin. Sampai kita buka sama-sama Alkitab. Iman apa yang paling kecil? Ini palingnya. Saya kebetulan matanya silinder ya, yang minus otaknya. Jadi kadang di atas, kadang di kaki, karena biar kalau seandainya gimana-gimana nggak kejauhan khotbahnya, ya kan? Kita buka di kitab Tubuh. Mongol nulis ini waktu di bandara, di pesawat, ada buktinya di hotel. Udah lihat ada acak-acak karena pesawatnya begini-begini. Terus malamnya saya juga nulis, terus main game. Kita buka Markus 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini kasusnya angin ribut diredakan. Ada kata tidak percaya. Bahasa Inggrisnya coba di King James. Ada kalimat no. Otonya artinya tidak punya iman. Kurang percaya. Petrus kurang percaya tapi dia jalan di atas air. Betul? Betul? Ya toh, dia berjalan, toh dia jalan toh di atas air, nggak keluar dari perahu langsung tenggelam, toh tidak, toh dia sempat ke arah Tuhan Yesus. Di saat angin dia meleng kiri kanan, baru dia tenggelam. Tapi ingat baik-baik, Yesus maju menangkap Petrus. Jadi di saat kita mengalami masalah, di saat kita sudah mau jatuh dalam dosa, Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Amin. Asalkan kita berserah, asalkan kita yakin juru selamat kita itu Yesus Kristus. Ya toh, jangan aduh kayaknya gimana ya kamu. Akhirnya pergilah ke dukun ini itu. Saya juga digosipin pakai susuk loh bos. Bayangkan, saya sejujurnya kan ada Ernest, ada Radit, ada Panji, ada Kang Mosidik. Mereka adalah komik-komik senior. Tapi kenapa Mongol melejit kasarnya tuh? Pasti dia pakai susuk tuh, karena ada yang bilang dia kesuka bukti masang susuk sama kekuningan. Itu susuknya sampai 4 karat. Coy, gua orang Manado, menyanam berlian di muka mungkin gua jadiin cincin. Jadi sekali ketemu shalom. 4 karat loh bos. Kalau dia potongan kecil-kecil, sejari 2 boleh jadi cincin. Ngapain ditanam di muka? Mending dijual, dibeli. Duitnya dipakai buat operasi di Korea biar ganteng kayak Rinko. Saya kan jeleknya cuma di hidung bos. Muka kan udah kelihatan Mongolian people. Ya enggak? Hidung tarik, taruh tulang di sini, cakep. Itu juga alasannya kenapa kacamatanya di atas. Karena pesek suka turun. Jadi kayak Babaliung Hayalung di apa? Jadi ukuran yang kurang percaya di mana bukti? Orang yang kurang percaya, kekhawatiran menguasai hidupnya,
tetap yakin Tuhan pasti tolong. Ingat di kasus tersebut, mereka lagi sibuk apa? Dibanguninlah Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Dia bilang, diam, tenanglah. Baru dia nanya, kenapa kalian begitu takut? Kenapa kalian tidak percaya? Jadi otomatis percayalah. Di waktu yang tepat, pasti Tuhan akan menolong hidup kita. Amin. Kedua, ini gua beli handphone sampai sekarang bagaimana caranya nyetelin handphone, jangan per 1 menit mati, 1 menit mati. Mau jujur aja gaptek Bapak Ibu. Saya beli laptop yang HP Limited Edition. Katanya sih cuma 150 di dunia. Sampai sekarang ada di kamar, makanya kayaknya 3 bulan sekali. Mumet bos. Saya soalnya orang Manado tapi dari suku Sangir. Otomatis sampai sekarang pun di daerah saya di Sangir, di Kecamatan Tamako masih nggak ada sinyal. Kalaupun ada sinyal HP, semuanya di satu tempat di bawah pohon kelapa. Pindah hilang SOS. Jadi kalau telepon-teleponan kadang 18 orang ya ini. Gimana? Sudah naik apa? Karena suara orang sebelah yang masuk handphone kita. Mau mengeluhnya usah kan. Di daerah saya isi acara di Sangir, ada ibu-ibu minta foto. Nah, 1, 2, 3. Timernya 20. Bayangkan foto timer 20. Terus mama bilang, Oma, foto dulu di sebelah. Jangan deh Oma aja. Masih 19, 18, 17. Kapan kelarnya? Kapan selesainya? Ya kan? Santai aja. Namanya oma-oma, biarin aja. Karena kita juga nanti jadi opa. Yang kedua, kita baca Lukas 17 ayatnya yang ke-6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepada. Iman yang pertama kurang percaya, tidak punya iman. Tetapi iman yang kedua ukurannya sebesar biji sesawi. Iman yang kecil tapi luar biasa dahsyatnya. Amin. Dia bisa suruh pohon dan pohon itu taat kepada kita. Jadi buat kita memiliki iman yang kurang maupun iman yang kecil, tetap dua-duanya ada kuasanya. Tergantung kita menempatkan posisi Yesus Kristus di mana. Apa di belakang kita atau di depan kita. Tetapi orang yang bertumbuh dalam Tuhan pasti menempatkan Yesus di depannya. Karena kita sebagai domba, dia sebagai gembalanya. Amin. Ketiga saudara. Ini iman biji sesawi saudara. Ketiga, level iman yang besar. Di Lukas 7 ayat 9, kasus seorang prajurit di perwira di Kapernaum. Ini ada ayatnya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang lain yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Apakah perwira Kapernaum orang yang dalam Tuhan? Tidak. Apakah orang Kapernaum itu murid Tuhan Yesus? Tidak. Tetapi dia tahu tentang juru selamat itu, dan dia yakin pasti anak bosnya akan disembuhkan. Dia bilang, gak usah ke sana bos, di sini aja. Saya percaya kalau Tuhan bilang sembuh, pasti sembuh. Baru yang kedua di kitab Matius, ini juga hal yang sama. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada banyak di Alkitab kasus Sirofenisia. Biar bagaimanapun anjing ini makan dari remah-remah tuannya, Yesus bilang, ibu imanmu besar, maka jadilah kehendakmu. Perempuan pendarahan pun sama, mempunyai iman yang besar. Dia yakin, gak usah Tuhan doakan, pegang jubahnya, pas dia sembuh.
Dan apa yang terjadi? Perempuan tersebut betul-betul sembuh. Yang ketiga, keempat waktu dari no, middle, great, kita ke full. Ini iman yang keempat, iman yang iman orang yang penuh dengan iman. Di Kisah Para Rasul 6 ayatnya ke-5. Ini pemilihan seorang rasul baru yang bernama Stefanus. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus adalah seseorang yang penuh dengan iman dan dia penuh dengan Roh Kudus. Bahkan di ayatnya yang ke-8 dia bilang begini, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang yang banyak. Orang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh pasti memiliki kuasa. Amin. Kalaupun Anda standarnya belum nyampe, santai aja. Pasti step by step Tuhan akan menyertai untuk iman kita bertumbuh dan kurang percaya, menjadi iman yang kecil, punya iman yang besar, bisa penuh dengan iman, dan yang terakhir adalah iman yang sempurna. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi ngadepin hidup nggak usah takut. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh apapun yang terjadi, tetapi di saat kita memiliki iman kepada Kristus, kita nggak akan pernah goyah, karena Tuhan pasti akan menopang hidup kita. Amin. Tuhan nggak pernah janji tuh panas terus. Tuhan nggak pernah janji hujan terus, tetapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai sepanjang hidup kita. Amin. Kenapa harus takut terhadap Tuhan? Milikilah hati yang tetap meyakini bahwa Tuhan itu dahsyat. Saya pribadi juga mengalami. Saya tetap yakin sekalipun kadang khawatir, sekalipun kadang-kadang takut, tetapi usahakanlah kekhawatiran dan ketakutanmu tidak menguasai hidupmu. Itulah fungsinya kita tetap beribadah. Karena di saat kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita dibangun, maka kita akan berdiri teguh. Itulah butuhnya gereja, itulah butuhnya di mana Anda bertumbuh, itulah butuhnya Anda punya kakak rohani, punya orang tua rohani, punya gembala rohani. Jadi di saat Anda mengalami sebuah goncangan, Anda akan tetap berdiri karena Anda yakin Tuhan pasti akan menolong. Amin. Amin. Gak usah khawatir bos, gak usah mumet. Kalaupun Anda mengalami kekhawatiran, yakinlah selama Anda ingat Tuhan itu baik, maka Anda akan bertumbuh, bangun dari kekhawatirannya, dan Anda akan menjadi umat lebih dari pemenang. Amin. Yang jomblo santai aja, yang cantik-cantik gak usah ribet, gak usah maksa pingin putih, akhirnya pakai segala macam, muka putih pakai leher hitam. Jangan. Ada yang muka putih, leher udah putih, tapi kaki bekas knalpot juga nggak cocok. Lu mau pakai rok segini pendek, kalau ada hitam di sini percuma. Nih, cowok juga begitu. Ya udah syukuri aja apa yang ada. Hidup adalah anugerah, itu lagu. Syukuri apa yang ada. Bisa aja. Bersyukur lebih indah daripada bersungut-sungut. Amin. Saya kalau bersungut-sungut, saya boleh jujur sampai hari ini saya tidak pernah bersungut-sungut. Dari tahun 2000-an saya ke Jakarta, saya tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan sekalipun saya hidup di jalanan. Saya setiap pagi jujur nangis, Pak, saya pernah gak makan 9 hari. Tetapi saya percaya pasti Tuhan akan tolong hidup saya. Saya rajin, Pak, taat kepada Tuhan. Dari penghasilan kerja di pinggir jalan, jualan koran jam 4 sampai jam 6, jam 9 pagi kerja rumah makan Padang, terakhir kerja di pecel lele di Jalan Sunda. Saya taat kepada Tuhan, apa yang saya hasilkan saya kasih 10% buat Tuhan. Kenapa? Karena kecil, cuma 1.900.000 totalnya dikumpul. 200.000 saya kasih ke Tuhan tiap bulan. Muncul permasalahan di saat saya jadi artis, penghasilannya berubah coy. Sebulan 100 juta. Contoh 300 juta, berapa perpuluhannya? 30, yakin bisa ngasih.
jujur aja gitu. Saya aduh mikir loh sampai telepon gembala sidang bilang 10 juta aja boleh. Serius saya sampai telepon orangnya masih hidup. Cuman ya udah harus kasih kamu. Oh ya sudah. Tapi bukan gembala yang bilang, teman yang bilang. Ya udahlah, kasih dengan kurang semangat lagi tuh. 2 minggu nggak ke gereja, minggu ketiga ke gereja. Ibu gembala cincinnya baru. Muat duitnya bos. Darah Yesus gue dibeliin cincin. Bapaknya berubah jam tangan jadi GC. Lagu aja masih pakai alba palsu. Dari situ saya nggak mau ke gereja. Tetapi Tuhan ingatkan buat saya, bukan soal jumlahnya yang engkau diberkati Tuhan, tapi ketaatanmu itulah yang membuat engkau diberkati. Kenapa sih harus ribet dengan perpuluhan? Tapi kan Pak Muhammad, ya udah, kenapa ribet Pak? Jangan ribet. Alkitab ngomong loh di Alkitab Maliaki 3:10 bahwa perpuluhanmu ke perbendaharaan, bawa ke rumah Tuhan. Dan Alkitab bilang apa? Kalimat selanjutnya ada kata ujilah aku. Bayangkan Tuhan suruh kita uji dirinya loh. Biasanya kita yang minta Tuhan uji hidup kita. Nah sekarang justru Tuhan yang bilang ujilah aku. Masalah Anda mau ngasih besar atau tidak sampai Pak. Yang penting lakukan apa yang Tuhan suruh. Biar gak ribet, kasih setiap kali dapat. Itu strateginya ngomong. Karena kalau gua kumpul ngasihnya sebulan, itu mumet Pak. Berasa lagi nyari gereja yang gak punya perpuluhan. Tapi di saat saya kemarin acara Lancamana saya dapat bayaran 25 juta. Pas acara pembayaran lunas, langsung saya transfer ke gereja 2,5 jutanya. Bugem perpuluhan saya masuk ya. Kenapa saya nggak stres? Karena masih megang 22,5 juta. Coba kalau duitnya habis, tapi kita harus ngasih. Amumet itu Pak. Jadi ingat, ketaatanmu itulah yang membuat engkau diberkati. Jadi nggak usah stres. Ngadepin apapun boleh. Ada masalah apapun boleh. Tetapi di saat kita duduk diam di hadirat Tuhan, di saat kita bertekun dalam doa, di saat kita rajin baca firman, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datangnya. Amin. Buat yang jomblo bersyukur. Berarti ada maksud Tuhan Anda jomblo. Buat yang punya masalah percaya, pasti Tuhan akan menolong hidup Anda. Yang penting Anda tetap berpegang teguh kepada pribadi yang luar biasa namanya Yesus Kristus. Amin. Amin. Mau menyenangkan hati Tuhan? Mau? Saya undang bangkit berdiri. Teman-teman pemain musik, yuk kita nyanyi sama-sama. Saya itu paling seneng banget. Paling seneng banget kalau lagi nyembah Tuhan tuh. Aduh kayaknya ada masalah gede banget. Jadi kayak plong. Ada beban berat, ada beban berat yang saya pikul di saat di dalam hadirat Tuhan. Kayaknya langsung gimana gitu? Indah banget. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ambil sikap hati saudara, berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus tuntun Anda. Berdamailah dengan Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran itu. Aku ingin menjadi penyembah Tuhan. Ajar aku menjadi penyembah yang benar. Dan saya akan percaya. Dan kita percaya Mazmur 103 akan terjadi dalam hidup kita. Kita nyanyi sama-sama ini. Mana singersnya? Oh, siap. Lebih dari hidup.
lebih daripada yang kami bayangkan. Penyertaan, pertolongan, kebaikan dalam hidup kami lebih dari apa yang kami bayangkan. Kadang kami lalai, kadang kami hilang, kadang kami masih bergaul dengan hal-hal yang tidak benar. Tetapi Engkau tetap setia dan selalu setia mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Mampukan kami melewati fase hidup kami, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberkati kami semuanya yang hadir pada hari terakhir malam hari ini. Ajar kami untuk mengerti apa yang Engkau mau. Ajar kami untuk tidak terlalu banyak berpikir, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau telah memberkati hidup kami. Engkau akan menyertai sampai kesudahan. Bisa kami pulang nanti Tuhan, kami yakin penyertaan-Mu pun akan sempurna. Terima kasih Bapa, kami sangat yakin kami tidak pernah salah menilai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur sama-sama kata-kata. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih ngomong luar biasa. Siapa yang pada malam hari ini berkati meramaikan lagu kasih pemain-pemain kasih pemain-pemain Tuhan kita. Sekarang kita mau berikan persembahan kita bagi Tuhan. Kasih Dek. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Isaktus ini. Thank you. Kamu kan mohon pamit ya. Aduh. Iyo. Aku sek mulai. Boleh. Boleh. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.